Film dibuka dengan transaksi rahasia antara Dr. Victor Frankenstein dan om-om gondrong bernama Carter. Di situ Victor menegaskan agar barang incarannya dibawa tanpa goresan sedikit pun. Ia juga meminta agar setelah urusan selesai, mereka harus memutus hubungan dan melupakan semua transaksi yang pernah terjadi, seolah tak pernah saling mengenal. Setelah menerima bayaran, Carter pun menyetujui syarat tersebut. I'm not looking to make any friends here. Zero to K, fully intact, no incisions. Don't insult me. Setelah itu, Victor kembali ke kampus dan mengajar filsafat medis. Ia menjelaskan bahwa hukum alam adalah hidup dan mati, sehingga manusia seharusnya menjalani hidup dengan baik selagi masih diberi kesempatan. Namun ia kemudian menyatakan bahwa kekuasaan sejati hanya milik sesuatu yang mampu menghidupkan dan mematikan, sehingga Tuhan baginya bukanlah entitas, melainkan tujuan yang dapat dicapai. Pemikiran itu membuat mahasiswa bernama William terlihat sangat antusias. Selain mengajar, Frankenstein ternyata juga melakukan sebuah penelitian misterius di tempat persembunyiannya. It is our job to make them up. Because deep down you realize that the two most... Di sisi lain, seorang profesor cantik bernama Nehla Kahlil baru kembali dari ekspedisi di Giza dan mulai mengajar lagi. Saat menjelaskan tentang piramida, ia menegaskan bahwa bangunan itu adalah hasil peradaban manusia, bukan karya alien seperti yang diyakini sebagian manusia. Ia mengingatkan bahwa pendapat yang benar tetap harus dipegang meski hanya sedikit yang mempercayainya. Seusai kelas, Victor menyambutnya dan menagih janji makan malam. Namun Nehla datang bersama Profesor Isaac, antropolog sekaligus anggota tim ekspedisinya, sehingga ia pun memperkenalkannya. Mereka kemudian mengajak Victor melihat mumi Raja Userkare. Mumi itu merupakan pendahulu Firaun dari dinasti ke-6 yang telah berusia sekitar 3000 tahun. Saat mengamati jasad itu dan menyadari telinganya hilang, Victor mendapat penjelasan dari Isaac tentang praktik pengawetan kuno yang melibatkan pemotongan bagian tubuh demi menjaga keutuhan mumi. Karena data tentang Userkare masih terbatas, Nehla menyebut temuan itu sangatlah penting. Isaac juga menjelaskan bahwa artefak yang diterjemahkan Nehla menyatakan jiwa Userkare masih terikat pada jasadnya, sehingga siapapun yang membuka segelnya akan dihukum mati secara menyakitkan. According to Nyla, one of the most dangerous. Yeah, something like that. For a king, I'm not familiar with the name. Kara's soul is still trapped inside his body. Di saat itu juga Profesor Welton datang dan menganggap peringatan itu sebagai tahayul. Ia justru memuji Victor dan mengajaknya ikut meneliti mumi tersebut. Tetapi tawaran itu ditolak karena Victor memilih fokus pada anatomi makhluk hidup. Who better to aid us? Stories, Victor, a theotactic ancient anatomy. Setelah keluar ruangan, Nehla dan Victor berbincang singkat sebelum pulang. Tapi ternyata Carter memerhatikan percakapan mereka sambil membersihkan area sekitar. Malam harinya, karena harus memenuhi pesanan, Carter mendekati seorang tunawisma di lorong kota. Ia mengajaknya berbincang hingga suasana menjadi akrab. Setelah itu ia mengaku bahwa ia sebenarnya bekerja di universitas dan berniat membantu. Namun tiba-tiba Carter justru membunuh pria itu dan memotong jidatnya dengan gergaji untuk diambil otaknya. Sementara itu Victor dan Nehla makan malam bersama. Karena teringat artefak yang dibicarakan oleh Isaac tadi, Victor menanyakan kebenaran tentang segel tersebut. Nehla pun menjelaskan bahwa hal spiritual tidak bisa sepenuhnya diabaikan. Ia kemudian mengalihkan pembicaraan dengan bertanya tentang motivasi Victor menjadi dokter. Dan ia menjawab bahwa ia ingin menolong banyak orang. Sementara itu, Profesor Welton masih lembur di laboratorium untuk menganalisa mumi tersebut. Namun ia membuka tangan mumi dan menemukan segel tersembunyi di dadanya. Karena celutak dan gelatik tak bisa menahan diri, segel itu pun dilepas. Dan gas beracun pun langsung keluar, membuatnya semaput.
Sementara itu dalam perjalanan pulang, Nela menceritakan bahwa kakeknya juga arkeolog. Sang kakek pernah memimpin ekspedisi di Mesir dan menemukan makam penuh emas. Namun karena percaya pada kutukan, sang kakek melarang timnya mengambil harta tersebut. Sayangnya larangan itu diabaikan. Para anggota ekspedisi tewas satu persatu secara misterius, sedang kakeknya masih selamat. Di lab, Welton akhirnya sadar. Ketika Isaac datang membawakan makanan, Welton yang terlihat tidak stabil menceritakan bahwa ia menemukan serpihan dari dada mumi tersebut. Setelah Isaac periksa, serpihan itu berbentuk The Eye yang merupakan simbol mata kuno. Namun karena pengaruh yang belum bisa dipahami, Welton tiba-tiba menyerang dan membunuh Isaac. Ia lalu mengarahkan darah Isaac ke kepala mumi, sehingga jasad usir kare menyerap darah itu secara perlahan. Sementara itu, Nela akhirnya sampai tujuan. Sebelum berpisah, Victor akhirnya mengungkap alasan terdalam ia menjadi dokter. Jadi dulu saat ia kecil, ia menemukan ibunya tewas bunuh diri di bak mandi dengan pergelangan tangan teriris. Ia harus menunggu berhari-hari bersama jasad ibunya sebelum akhirnya ditemukan polisi. Trauma itu membuatnya terobsesi menjadi dokter. Keesokan harinya, Nela kembali ke lab dan merasa ada yang berubah karena posisi tangan mumi berbeda dan terdapat lubang terbuka di dadanya. Ia pun mempertanyakan hal itu kepada Profesor Welton, tetapi Welton bersikap seolah tidak tahu dan menduga Isaac yang melakukannya. Kemudian tiba-tiba ia kembali pusing hingga Nela menyarankannya untuk beristirahat. Setelah itu, karena membutuhkan referensi tambahan, Nela pergi ke perpustakaan. Di sana Victor menemuinya. Di situ Victor mengajak Nela bertemu lagi nanti malam, dan mereka pun sepakat bertemu jam 8 malam. Sementara itu dalam kondisi mumet, Welton tetap mengajar tentang sejarah kekaisaran Mesir. Tapi karena sakit kepalanya tambah ora karuan, ia pun mengakhiri kelas lebih awal. Sebelum mahasiswa pulang, ia memanggil salah satu mahasiswa bernama Lenora dan menawarinya bergabung dalam penelitian mumi. Karena merasa terhormat, Lenora pun menerima tawaran tersebut. You stop by my laboratory later tonight. Hi, Professor. 18 minutes. Di sisi lain, Victor kembali menganalisis eksperimennya. Ia memang selalu merekam setiap detail tahapnya di HP Nokia. Karena hasilnya menunjukkan perkembangan sesuai rencana, ia pun merasa puas. Namun tiba-tiba, Carter datang membawa barang pesanannya yang ternyata berupa otak manusia utuh dan segar. Namun, Carter tiba-tiba meminta bayaran tambahan sebagai uang tutup mulut semua aksinya. Victor lalu menyadari jika bahan-bahan itu diperoleh melalui pembunuhan. Akan tetapi karena tidak mampu membayar, Carter pun mengancam dan hendak membunuhnya. Saat mendekat, perhatian Carter lalu teralihkan oleh potongan tangan yang dikedut-kedut, sehingga Victor pun memanfaatkan kesempatan itu untuk balik menyerang. Akhirnya, perkelahian berakhir dengan kematian Carter, tetapi otak yang dibawanya hancur akibat benturan. Karena tidak memiliki pilihan lain dan eksperimen harus berlanjut, Victor pun mengambil otak Carter dan memasukkannya ke tubuh rakitan dari potongan jasad manusia. Ia lalu mengalirkan listrik bertegangan tinggi untuk menghidupkannya. Namun karena belum isi token listrik, percobaan itu pun gagal total. Come on, son of a bitch! Come on! Di sisi lain, karena menunggu janji yang tidak ditepati, Nela duduk sendirian di restoran hingga tempat itu tutup. Ia pun pulang dengan kecewa. Sementara itu di lab, Lenora datang memenuhi undangan Welton untuk melihat mumi lebih dekat. Namun karena Welton sudah berada di bawah pengaruh yang tidak wajar, ia justru menyergap Lenora. Pada saat itu mumi pun bangkit, kemudian dengan mudah merobek jantung Lenora dan menghisap darahnya. Namun mumi itu masih kurang puas dan mencekik Welton. Tanpa sengaja, Welton menekan sebuah laptop hingga muncul foto Nela yang mengenakan kalung simbol Horus. Karena melihat simbol tersebut, mumi itu pun memutuskan membiarkan Welton hidup untuk membawa Nela kepadanya. Di sisi lain, Victor menjejak-jejak tubuh Carter agar mudah dibuang untuk menyingkirkan jejak. Namun saat kembali ke ruang eksperimennya, ia terkejut tubuh ciptaannya telah menghilang. Ternyata makhluk itu hidup dan langsung menyerangnya dengan menggigit tangannya.
Karena panik, Victor pun mengambil obat penenang dan mencekokinya ke tubuh makhluk itu hingga akhirnya ia pingsan. Saat itulah Victor sangat senang eksperimennya akhirnya berhasil. Keesokan harinya, Nella kembali ke lab untuk memeriksa mumi. Namun karena kasus Leonora telah dilaporkan, dua polisi bernama Brenner dan Freddy pun sudah berada di sana untuk menginterogasi Welton. Di sisi lain, Victor mengikat makhluk ciptaannya dengan rantai. Awalnya makhluk itu menunjukkan perilaku primitif seperti hewan karena kondisinya belum stabil. Namun dengan cepat ia pun mulai berkembang, mampu memahami perintah sederhana, bahkan meminta kopi dan mendoan anget seperti di sana-sana. Yes, food. You want something to drink? Sorry for the disruption. Kita kembali ke lab, di mana setelah pemeriksaan selesai, Detektif Brenner menjelaskan kepada Nella bahwa ia sedang menyelidiki hilangnya mahasiswi bernama Leonora. Nella tentu saja menolak kemungkinan keterlibatan Welton karena ia pria yang baik. Setelah polisi pergi, Nella masuk menemui Welton dan mengatakan mungkin telah terjadi kesalahpahaman. Namun Nella juga menanyakan keberadaan Isaac yang sudah lama tidak terlihat dan sedang dicari oleh keluarganya. Karena harus memenuhi perintah mumi, Welton pun mencoba menjalankan rencananya. Ia meminta Nella mendekat ke arah mumi. Karena merasa ada yang tidak beres, Nella pun bersikap hati-hati. Namun karena dipaksa oleh Welton, Nella pun memilih berlari keluar dari ruangan tersebut karena Welton terlihat tidak seperti biasanya. They go, they pass. What? Don't be. Do you remember? Nada, we have work to do. See you later tonight. Sementara itu, saat baru tiba di universitas, Victor Frankenstein dihampiri William yang penasaran dengan penjelasannya di kelas tentang konsep Tuhan dan kehidupan. Karena merasa terinspirasi, William pun meminta bimbingan lebih jauh. Namun Victor menolak karena sedang buru-buru. Tetapi situasi berubah ketika William mengaku telah membaca tentang proyek masa lalu Victor di Swiss yang berkaitan dengan upaya menghidupkan jaringan orang mati. Mendengar hal itu, Victor pun marah dan mengancamnya agar tidak membongkar masa lalunya, sehingga William segera meminta maaf. Tak lama kemudian, Victor melihat Nella keluar dari laboratorium dan mencoba menghampirinya. Di situ Nella masih kecewa karena Victor mengingkari janji pertemuan mereka malam sebelumnya. Victor pun meminta kesempatan kedua dan beralasan ada hal mendesak yang tidak bisa ia tinggalkan. Saat Nella melihat bekas gigitan di tangan Victor dan menanyakannya, ia tidak mampu menjelaskan, hanya berjanji akan menceritakan semuanya pada waktu yang tepat. Namun Nella masih kecewa dan ia pun pergi meninggalkannya. Victor, where were you last night? Please, you just have to trust me. I don't want to lose you, Nyla. Nyla! Namun sebelum menjauh, Nella melihat Victor berjalan menuju area terpencil melewati bangunan kosong. Karena curiga, ia pun mengikutinya hingga masuk. Di sana, ia melihat Victor memberi mendoan kepada sosok manusia yang tampak seperti monster. Di saat itu juga, Nella tiba-tiba kebelet ngising, sehingga keberadaannya pun diketahui. Victor lalu mengejarnya dan mencoba menjelaskan bahwa ia telah berhasil menghidupkan orang mati. Tetapi Nella justru ketakutan dan menganggapnya berbahaya. Dan tanpa mereka sadari, ternyata percakapan itu diamati oleh Freddy, rekan Detektif Brenner. Just calm down. Victor, I'm gonna scream. Nyla, and you saw down there that living, breathing creature? Nyla, please! Di tempat persembunyian itu, makhluk ciptaan Victor berhasil beregenerasi menjadi kuat dan bisa melepaskan diri. Ia menemukan dokumen yang menjelaskan proses penciptaannya, sehingga kesadarannya semakin berkembang. Sementara itu, Freddy menelusuri ruangan tersebut, namun ia justru dibunuh oleh makhluk ciptaan Victor. You gotta get down. Ketika Victor tiba, ia menyadari bahwa otak karakter yang ditanamkan telah sepenuhnya mengambil alih, sehingga monster itu kini memiliki kepribadian karakter. Makhluk itu kemudian mengikat Victor dan menyatakan keinginannya untuk keluar dari tubuh hasil rakitan tersebut. Ia menuntut agar otaknya dipindahkan ke tubuh yang lebih baik, tetapi Victor menolak. Karena ditolak, Carter pun mengancam akan menyeret Nella ke dalam masalah dan pergi untuk menculiknya. Please!
Pada saat yang sama, Brenner menyusup ke laboratorium kampus untuk menyelidiki hilangnya Leonora dan Isaac. Di sana, ia menemukan beberapa mayat di ruangan instalasi listrik. Namun sebelum sempat bertindak, mumi Userkare muncul dan membunuhnya. Di rumahnya, Nella menerima tamu misterius. Karena Carter telah mengambil ponsel Victor, ia pun menyamar untuk membuat Nella membuka pintunya. Karena merasa curiga, Nella pun sempat menghubungi polisi, tetapi monster itu sudah terlanjur masuk. Ia mengancam akan membunuh Victor jika Nella menolak dan berusaha menyakitinya. Namun Nella berhasil melarikan diri. Saat berusaha kabur, Profesor Welton yang masih dirasuki Userkare menyergap dan menyuntiknya hingga pingsan. Nella kemudian dibawa ke laboratorium untuk dihadapkan pada mumi tersebut. Sesampai di sana, Userkare meminta Nella membebaskan jiwanya. Namun ia menolak. Nella mencoba melawan, tetapi kekuatan mumi itu jauh lebih kuat. Dalam keadaan terdesak, Nella menggunakan pengetahuannya tentang bahasa Fir'aun Mesir kuno untuk mengancam akan mengutuknya ke kegelapan jika ia disakiti. Ancaman itu membuat Userkare melepaskannya. Nella kemudian memanfaatkan situasi itu dengan meminta mumi membunuh Profesor Welton sebagai syarat pembebasan jiwanya. Userkare pun menuruti permintaan itu dan membunuh Welton dengan memotong lidah dan titiknya. Dan saat mumi itu lengah, Nella pun menembaknya dan melarikan diri. Nella lalu lari ke tempat Victor. Di sana ia menemukan Victor dan melepaskannya. Namun saat mereka hendak keluar, mumi kembali menghadang dan menyerang hingga Victor tertusuk. Dalam keadaan terpojok, monster ciptaan Victor datang dan melawan mumi itu karena ia membutuhkan Victor tetap hidup untuk memindahkan otaknya. Pertarungan sengit pun terjadi. Awalnya mumi mendominasi, tapi kekuatan fisik monster yang telah beregenerasi membuatnya mampu merogoh jantung Userkare dan menghancurkan kepalanya. Setelah pertarungan usai, monster itu mendapati Victor tak sadarkan diri dan melampiaskan kemarahannya kepada Nella. Dengan sisa tenaganya, Victor bangkit dan membunuh makhluk ciptaannya sendiri. Sayangnya, kondisi Victor semakin melemah. Saat ajal menjelang, Victor meminta Nella membakar tempat itu dan menghancurkan seluruh data penelitiannya agar tidak disalahgunakan. Namun, beberapa hari kemudian, William menemukan rekaman dan data eksperimen di ponsel Victor. Dengan temuan itu, rahasia yang seharusnya musnah justru berpotensi hidup kembali, dan kisah pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Frankenstein vs The Mummy. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.